Bab 6. Penutup. 6.1. Kesimpulan. Beberapa kesimpulan berdasarkan uraian hasil penelitian pada bagian-bagian sebelumnya mengenai permasalahan hukum dalam putusan perkara difabel, yaitu 1. Berdasarkan hasil perbandingan 5 putusan, ditemukan adanya 2 varian putusan terkait penerjemah, yakni 1. Pemberian penerjemah tercantum pada putusan, dan 2. Tidak tercantum nama penerjemah diduga terdakwa tidak didampingi penerjemah. Sebanyak 3 putusan yang dianalisis tidak tertulis adanya penerjemah, namun hakim mengakui bahwa terdakwa adalah seorang difabel. Sedangkan 2 putusan lainnya, hakim mencatat secara jelas keberadaan penerjemah yang membantu proses peradilan agar lebih adil. 2. Berdasarkan hasil perbandingan 5 putusan, ditemukan adanya 3 varian putusan yang berbeda dalam memandang kekuatan keterangan ahli dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, yakni 1. Keterangan ahli dijadikan satu-satunya landasan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. 2. Pengamatan hakim dapat mengesampingkan keterangan ahli. Dan 3. Keterangan ahli dengan pengamatan hakim merupakan instrumen yang saling mendukung. Banyaknya varian dalam memandang kekuatan keterangan ahli dalam menentukan pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa pengadilan belum mempunyai kesatuan pandangan dalam meninjau permasalahan ini. Secara doktrinal, metode yang paling ideal dalam menentukan suatu pertanggungjawaban pidana ialah metode biologi psikologis. Menurut metode biologi psikologis, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa 1. Majelis hakim harus selalu berangkat dari justifikasi medis yang diberikan oleh ahli dalam penentuan pertanggungjawaban pidana. 2. Majelis hakim mempunyai suatu kewajiban menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukannya. Saat ini, metode biologi psikologis dipandang merupakan metode yang paling tepat untuk menentukan apakah seseorang mampu bertanggung jawab atau tidak. 3. Berdasarkan hasil perbandingan 5 putusan, seluruh putusan tidak mempertimbangkan usia mental korban. Hakim pada kelima kasus tersebut justru tetap menganggap korban sebagai orang dewasa, sehingga pelaku dihukum atas pasal pada KUHP. Akibatnya pelaku tidak dapat diperberat hukumannya, sebagaimana jika pelaku dikenakan pasal pada Undang-Undang Perlindungan Anak. 6.2. Saran atau rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis dalam hal ini memberikan beberapa saran. 1. Beberapa saran atau rekomendasi terkait pemenuhan hak atas penerjemah di persidangan secara khusus dan peradilan secara umum. A. Perlu adanya peraturan internal di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk mengatur tegas mekanisme pemberian penerjemah tidak hanya bagi pelaku, tapi juga saksi, korban, bahkan pengunjung atau pendamping terdekat misalnya keluarga. Dalam penyusunan aturan ini, LPSK perlu terlibat agar prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban yang ideal bisa terpenuhi. B. Perlu adanya pelatihan berkala kepada para penegak hukum mengenai sensitivitas isu dan teknik dalam pemenuhan hak difabel dalam proses peradilan. C. Pemantauan berkala oleh masyarakat sipil baik berasal dari LSM, media, maupun perguruan tinggi untuk memastikan pemenuhan hak-hak difabel terutama penerjemah. Kemudian, difabel yang berhadapan dengan hukum dapat mengajukan gugatan strategis seperti di Amerika Serikat untuk mendapat ganti rugi atas tidak dipenuhinya hak tersebut, sehingga dapat membuat pengadilan lebih serius dalam memberikan akses terhadap difabel. 2. Beberapa saran atau rekomendasi terkait usia biologis psikologis pada difabel mental diantaranya. A. Dalam menerapkan metode biologi psikologis, dibutuhkan adanya 2 syarat agar tidak terjadi unfair dan miscarriage of justice terhadap difabel intelektual dan psikososial, yakni 1. Perlunya hakim yang memiliki pengetahuan pada isu difabel, dan 2. Ketersediaan ahli psikolog atau psikiater yang menguasai bidang difabel. Selain itu, ahli harus mempunyai kompetensi yang tepat dalam memberikan kesaksian yang dapat dilihat dari pengalaman dan rekomendasi berbagai pihak. Apabila 2 syarat ini terpenuhi, maka penerapan metode biologis psikologi akan menjadi semakin ideal. B. Perlu adanya terobosan hukum untuk menggunakan pendekatan mediasi penal dalam perkara-perkara difabel intelektual atau psikososial sebagai pelaku. Selain itu juga memasukkan pengaturan mediasi penal yang lebih detail dalam Undang-Undang tentang Disabilitas dan KUHP yang akan datang. C.
perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan ikatan profesi psikolog untuk menentukan suatu standar baku yang dapat digunakan untuk menetapkan apakah seseorang patut dan layak dihadirkan sebagai ahli dan atau mendampingi difabel, khususnya difabel mental intelektual dalam proses peradilan pidana, agar aparat penegak hukum nantinya dapat benar-benar memahami kondisi psikologi difabel tersebut. D. Perlu dilakukan profile assessment terhadap difabel untuk mengetahui keadaan dan kebutuhannya ketika berhadapan dengan hukum pidana. Hal ini akan sangat membantu bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses persidangan. Hambatan seperti psikolog yang memeriksa tidak bisa hadir dalam persidangan atau mendampingi difabel akan bisa digantikan oleh psikolog lain yang tentunya sesuai dengan standar baku seorang psikolog sebagaimana disebutkan sebelumnya untuk menjelaskan kepada aparat penegak hukum. E. Perlu ada suatu pengaturan khusus dalam proses peradilan pidana bagi difabel mental intelektual yang secara mental memiliki mental yang sama dengan anak-anak. Kondisi ini tentu tidak dapat dipungkiri akan membutuhkan proses dan cara yang khusus yang berbeda dengan proses peradilan pidana pada umumnya. 3. Beberapa saran atau rekomendasi untuk mendorong penggunaan usia biologis dibanding usia kalender pada perkara di mana korbannya difabel mental. A. Perlu adanya peraturan internal kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung untuk mengarahkan penggunaan usia biologis pada difabel mental. B. Perlu adanya kerjasama dan keterlibatan intensif para ahli untuk memberikan penilaian atas kondisi difabel mental sembari terus-menerus memberikan pemahaman atau pelatihan kepada penegak hukum mengenai karakteristik difabel mental agar penanganan perkaranya lebih melindungi kepentingan difabel. Daftar pustaka. Buku Eko Warni Endang, Perempuan Difabel, Kemana Mencari Perlindungan Hukum dalam Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara. Sleman, Sigap 2014. Erle Sarah, Disability and Stigma. And Unique Life, Speech and Language Therapy in Practice 2003. Fariha Liza, Advokasi Mendorong Keterbukaan Informasi di Pengadilan dalam Dadang Tri Sasongko, Melawan Korupsi. Dari Advokasi hingga Pemantauan Masyarakat. Jakarta, Transparansi Internasional Indonesia 2014. Harahap M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta, Sinar Grafika 2006. Hiari Edi OS, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka 2014. Kanter EY dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta, Storia Grafika 2002. Kurniawan, Hari dan kawan-kawan, Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas. Yogyakarta, Pusham UII 2015. Lamintang, PAF, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Sinar Baru 1990. LEIP, Inkonsistensi di Pengadilan Tertinggi. Jakarta, Tempo 2012. Maslim Rusdi, Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas PPDGJ 3 Romawi, Cetakan Pertama. Jakarta, Bagian Ilmu Kedokteran FK Unika Atmajaya 2001. McLean, Sheila, AM, dan Laura Williamson, Impairment and Disability, Law and Ethics at the Beginning and End of Life. Oxon, Routledge, and Cavendish 2007. Mulyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta, Bumi Aksara 2001. Nasution A. Karim, Masalah Hukum Pembuktian Jilid 1. Jakarta, Pusdiklat Kejaksaan Agung RI 1976. Pina Saenses, J. N.R. Lineker, Enhancing Consistency in Sentencing, Exploring the Effects of Guidelines in England and Wales. G. Quen Criminal 2014. Projo Hamijoyo Martiman, Komentar atas KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Cetakan 3, Jakarta, PT Pradnya Paramita 1990. Remaling Chen, Hukum Pidana Cetakan Pertama, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama 2003. Smith Stephen R. Social Justice and Disability Competing Interpretation of the Medical and Social Models. Dalam Christiana Christiansen, Tom Shakespeare, dan Simo Fehmas Arguing About Disability Philosophical Perspectives.
New York Routledge 2009. Stephenson, Martin, Henry Geller, dan Shelley Brown, Effective Practice in Youth Justice, Portland, Whelan Publishing 2007. Syafi'i M., Purwanti, dan Mahrus Ali, Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara, Sleman, Sigap 2014. Wijnana I. Made, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Fikahati Aniska 2010. Jurnal Rokfah, Teori Disabilitas, sebuah literatur review dalam Jurnal Difabel Volume 2 Nomor 2, /2015, Yogyakarta, Sigap 2015. Salim Ishak, Perspektif Difabilitas dalam Politik Indonesia dalam Jurnal Difabel Volume 2, Nomor 2, /2015, Yogyakarta, Sigap 2015. Syafi'i M., Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif kepada Difabel dalam Jurnal Difabel Volume 2, Nomor 2, /2015, Yogyakarta, Sigap 2015. Syafi'i M., Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif kepada Difabel dalam Jurnal Difabel Volume 2, Nomor 2, /2015, Yogyakarta, Sigap 2015. Berita Akbari, Anugrah Rizky, Keterlibatan Fakultas Hukum dalam Pembaruan Peradilan. Sebuah pertanyaan yang harus dijawab dalam Fiat Justitia, Volume 1, Nomor 4 November 2013, Depok, MAPI, FHUI 2013. Akbari Anugrah Rizky, Legislasi, Interpretasi, dan Pemanfaatan Putusan. Catatan atas problem penegakan korupsi bernama Disparitas Pemidanaan dan Inkonsistensi. Putusan dalam Fiat Justitia, Volume 1, Nomor 3, November 2013. Depok, MAPI, FHUI 2013. Hasan Muhammad Fuad, Difabel, Mereka yang Terlupakan. Pleidoy, edisi Juli sampai Agustus. Yogyakarta, Pusham UII 2012. Pratama, Yusra, dan Elsa Marliana. Penggunaan data putusan pengadilan dalam diskursus ilmu hukum di Fakultas Hukum dalam Fiat Justitia, Volume 1, Nomor 4, November 2013. Pratiwi Intan, Antara Difabel atau Disabel. Pleidoy, edisi Juli sampai Agustus, Yogyakarta, Pusham UII 2012. Dokumen IPJ, Term of Reference, Assessment of the Consistency of Court Decisions in Cases Involving Women who are Poor and People with Disabilities, Bidding Document. Rekomendasi Dewan Eropa Nomor R (99), Mediation in Penal Matters. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, LN 76 Nomor Tahun 1981. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, LN Nomor 109 Tahun 2002, TLN Nomor 4235. Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006, LN Nomor 64, TLN Nomor 4635. Website Barnes-Collin, The Social Model of Disability, Valuable or Irrelevant. Diakses di www.mcgill.ca pada tanggal 29 Oktober 2015. Bradbury, Brausch, Kat Norris, and David Abelo. Socio-Economic Disadvantage and the Prevalence of Disability. Diakses di www.sprc.unsw.edu.au pada tanggal 5 November 2015. Crabtree, David, Models of Disability. Diakses di englishagenda.britishcouncil.org pada tanggal 21 Oktober 2015. englishagenda.britishcouncil.org diakses pada tanggal 5 November 2015. Kepanitraan.mahkamaagung.go.id diakses pada tanggal 5 November 2015. Travelability.travel diakses pada tanggal 27 Oktober 2015. Solidaire.or.id diakses pada tanggal 5 November 2015. www.hukumonline.com diakses pada tanggal 5 November 2015.
G.R. Paul M. Collins, The Consistency of Judicial Choice. Dalam kurung, paper prepared for delivery at the 101st Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington DC, September 1-4, 2005. Diakses di www.psci.unt.edu pada tanggal 26 Oktober 2015. Lang Raymond, The Development and Critique of the Social Model of Disability. Diakses di www.ucl.ac.uk pada tanggal 25 Oktober 2015. McFadyen, R.T. Honlord, Chairman's Forward dalam The Sentencing Commission for Scotland, The Scope to Improve Consistency in Sentencing. Diakses di www.gov.scot pada tanggal 27 Oktober 2015. Anne Morgan and Moraby, What's in a Name? Guideline Judgments in Australia dalam NSW Sentencing Council. How best to promote consistency in sentencing in the local court. Diakses di www.sentencingcouncil.justice.nsw.gov.au pada tanggal 25 Oktober 2015. Purwanta Setia Adi, penyandang disabilitas, diakses di solider.or.id pada tanggal 21 Oktober 2015. Shakespeare, Tom, The Social Model of Disability, diakses di www.academia.edu pada tanggal 25 Oktober 2015. Schmelzer, Essie, Improving the Health and Wellness of Persons with Disabilities, A Calls to Action Too Important to Nurse to Ignore. Diakses di nisonger.osu.edu pada tanggal 21 Oktober 2015. Sullivan Catherine, The Prevalence of the Medical Model of Disability in Society dalam 2011 AHS Capstone Project, paper 13. Diakses di digitalcommons.olin.edu pada tanggal 21 Oktober 2015. Traveability, Occasional Paper nomor 4, An Economic Model of Disability. Diakses di traveability.travel pada tanggal 27 Oktober 2015. The Medical Model of Disability versus Other Models of Disability. Diakses di selectedhealth.org pada tanggal 29 Oktober 2015. Traveability, The Economic Model of Inclusive Travel. Diakses di traveability.travel pada tanggal 29 Oktober 2015. World Health Organization, World Report on Disability 2011. Diakses di www.who.int pada tanggal 26 Oktober 2015. Biografi penulis. Coki Rizda Ramadan. Coki Ramadan menjadi peneliti MAPI FHUI sejak tahun 2011 dan menjadi Ketua Harian MAPI FHUI sejak tahun 2012. Lulusan Fakultas Hukum UI ini mendapat gelar Master Asian and Comparative Law dari University of Washington di tahun 2014. Fokus isu Coki diantaranya pendekatan ekonomi dalam criminal justice reform, reformasi kejaksaan, collective action dalam pencegahan korupsi, serta keterbukaan informasi peradilan. Franciscus Manurung. Franciscus Manurung menjadi asisten peneliti di MAPI FHUI sejak tahun 2012 hingga 2014. Sejak 2014, Franz menjadi peneliti di MAPI FHUI setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program kekhususan praktisi hukum. Franz terlibat dalam beberapa penelitian. Salah satunya adalah survei keterbukaan informasi publik di pengadilan yang dilakukan oleh MAPI pada tahun 2013 dan juga pada tahun 2014. Franz memfokuskan diri pada isu pemantauan dengan harapan pemantauan peradilan dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Aderi Ardan Saputro merupakan salah satu peneliti yang bergabung di MAPI FHUI sejak Oktober tahun 2013. Aderi Ardan Saputro telah lulus dari Fakultas UI pada tahun 2014.
Selama di MAPI, Aderi aktif terlibat di dalam tim redaksi jurnal Teropong MAPI, riset terkait pembaruan KUHAP dan KUHP, serta evaluasi implementasi Stranas di Kejaksaan RI. Saat ini, Aderi dipercaya sebagai sekretaris redaksi jurnal MAPI FAUI, serta asisten pengajar di mata kuliah Klinik Anti Korupsi. Rekaman buku selesai.